Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi di hari Jumat ini. Kita di mata kuliah pengantar sejarah Indonesia. Dan minggu lalu kita sudah membahas berkenaan tentang Indonesia di masa Hindu dan Buddha. Karena sekali lagi hanya pengantar, makanya di setiap satu pertemuan itu sangat panjang rentangnya ya. Termasuk kemarin ketika kita membahas tentang Indonesia masa kerajaan Hindu-Buddha, bahkan keduanya digabung, padahal rentang waktunya lumayan jauh dari abad keempat sampai abad ke-15. Itu ya 11 abad, 1100 tahun. Sangat panjang sekali, makanya ketika kita bahas satu persatu ya tidak mungkin kan nanti akan sampean bahas di mata kuliah yang lain. Masih ada mata kuliah tentang sejarah nasional kita di semester-semester selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita hari ini akan membahas berkenaan tentang masih di pra-Indonesia atau pra kemunculan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu di masa kerajaan-kerajaan Islam yang dimulai di abad ke-15 sampai ke abad ke apa itu ke-19 ya. Tuh, sampai abad ke-19 atau abad ke-20 awal. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita sama-sama atau bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan ini dapat memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan dapat memberikan kemanfaatan keilmuan bagi jenengan maupun bagi saya pribadi. Ini masih di modul yang kemarin saya sampaikan atau yang saya share ke jenengan. Ini sudah mewakili karena enak ya. Jadi kita akan baca sama-sama modul ini sambil sekali dua kali akan saya jelaskan ya. Yang pertama atau langsung saja ya. Setelah agama Islam masuk ke Indonesia, muncul kerajaan-kerajaan baru yang menganut agama Islam. Kerajaan-kerajaan itu ada di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Di Sumatera, banyak kerajaan terutama ada di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat, tetap dari jalur laut ya. Di Jawa terdapat kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Banten, dan Cirebon. Di Nusa Tenggara terdapat kerajaan Lombok, Sumbawa, Bima, Tambora, Kalongkong, dan Dompu. Di Kalimantan terdapat kerajaan Banjar, Kutai, dan Pontianak. Di Sulawesi terdapat kerajaan Gorontalo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Di Maluku terdapat kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera bagian utara tumbuh pada pertengahan abad ke-13, 1200 ya, kalau pertengahan berarti 1250-an ya. Raja pertama bergelar Sultan Malik As-Soleh. Kerajaan ini sudah menggunakan mata uang yang terbuat dari emas yang disebut dramas. Kerajaan mengadakan hubungan pernikahan dengan kerajaan Malaka di Malaysia. Kemudian muncul kerajaan Aceh Darussalam, tumbuh dan berkembang pada abad ke-16. Raja pertama adalah Sultan Ali Muqayyad Shah. Ini diyakini menggantikan Samudra Pasai tahun 1514 sampai 1530. Sultan Ali Muhammad Shah. Di bawah pemerintahannya, Aceh menaklukkan Samudra Pasai dan Bedir. Ini berarti Samudra Pasai takluk kepada kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian salah seorang raja penggantinya mengalahkan beberapa kerajaan seperti Bata, Aru, dan Barus. Kerajaan juga pernah mengadakan hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Timur Tengah. Kerajaan ini mengalami puncak kekuasaan atau zaman keemasan di bawah Sultan Iskandar Muda. Itu ya, kerajaan di Sumatera ini di footnote-nya banyak itu sebenarnya sampai Barus itu. Iskandar Muda memerintah tahun 1601 sampai 1636. Di bawah pemerintahannya, Aceh menjadi negara yang paling kuat di Nusantara bagian barat. Nusantara bagian barat ya, paling kuat di sana. Ia menaklukkan kerajaan-kerajaan di pesisir timur dan barat Sumatera, Johor di Malaysia, mengalahkan armada Portugis di Bintan, merebut Pahang dan Nias. Setelah pemerintahannya, Aceh memasuki masa perpecahan yang panjang. Pada tahun 1873-1904, kerajaan ini berperang melawan Belanda. Para pimpinan perang diantaranya Panglima Polem, Teuku Ciditiro, Teuku Umar, dan Cut Nyadin. Ya, berarti mereka itu dari kerajaan-kerajaan Aceh, maksudnya dari kerajaan Aceh. Perang diakhiri dengan kalahnya Aceh pada tahun 1904. Nah, ini dimulainya masa kebangkitan nasional. Di pantai timur Sumatera ada kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Siak dan Siak Sri Indrapura, Kampar, dan Indragiri yang berdiri pada abad ke-15. Berarti ya setelah apa itu? Setelah Samudra Pasai ya, ini hampir bersamaan dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Di Jambi, kerajaan Islam berdiri tahun 1500-an di bawah pemerintahan Sultan Orang Kayu Hitam. Sumatera bagian selatan, Palembang pada abad ke-16 berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Abad ke-16 ya.
Raja pertama Kesultanan Palembang bergerak Abdurrahman Khalifat Al-Mukminin Sayyidil Imam atau Pangeran Kusumo Abdurrahman. Antara tahun 1659-1706, Kesultanan Palembang diperintah oleh 11 orang sultan. Pada waktu pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II, tahun 1819 kerajaan diserang Belanda. Dalam serangan Belanda kedua, Sultan Mahmud Badarudin ditangkap lalu dibuang ke Ternate. Sejak tahun 1823, Kesultanan Palembang dihapuskan, daerahnya langsung dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi kalah dengan Hindia Belanda, sama saja dengan kerajaan Aceh. Di Sumatera Barat, agama Islam baru masuk pada akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15, sedangkan agama Islam masuk ke Minangkabau sekitar akhir abad ke-15 ya. Agama Islam masuk abad ke-14, sedangkan ke Minangkabau sekitar abad ke-15. Di Minangkabau, raja berkedudukan di Pagaruyung, raja sebagai lambang negara, sedangkan kekuasaan ada di tangan para penghulu yang tergabung dalam Dewan Penghulu atau Dewan Nagari. Sampai sekarang masih ada yang seperti ini. Di Minangkabau antara tahun 1821-1838 terjadi perang Pateri, kurang antara kaum Pateri melawan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Ini ya sebenarnya hanya politik divide et impera. Divide et impera itu ya, adu domba. Perang berlangsung dua babak. Pertama antara 1821-1825 dan kedua antara tahun 1830 dan 1938. Kaum Patri akhirnya kalah, akibatnya Belanda berhasil mengukuhkan kekuasaan politik dan ekonominya di Minangkabau atau Sumatera Barat. Pemimpin kaum Patri antara lain Tuanku Imam Bonjol itu tertangkap, kemudian diasingkan ke Cianjur, dari sana dipindahkan ke Ambon, lalu dipindah ke Manado dan meninggal di sana tahun 1864. Nah, ini cara Belanda untuk menghancurkan apa itu mental perlawanan, yaitu dengan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain agar terputus komunikasinya dengan pasukan-pasukannya. Di Jawa, lah ini di Jawa berdiri kerajaan baru yang menurut agama Islam yaitu Demak, Pajang, kemudian Mataram di Jawa Tengah, Banten dan Cirebon di Jawa Barat, dan Surabaya di Jawa Timur. Demak didirikan pada perempat akhir abad ke-15 oleh seorang asing yang beragama Islam. Sultan Demak pertama Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya Kertabumi, Raja Majapahit terakhir. Setelah Raden Patah, raja berikutnya adalah Pati Unus 1518-1521 dan berikutnya Sultan Trenggono. Di bawah pemerintahan Sultan Trenggono, Demak mengalami masa keemasan. Wilayah Demak meliputi daerah Jawa Timur dan Jawa Barat. Sultan Trenggono mengalahkan penguasa-penguasa seperti Tuban, Lamongan, Surabaya, Pasuruan, Panarukan, Madiun, dan Blitar. Demak di bawah Sultan Trenggono merupakan zaman keemasannya. Sultan Trenggono terbunuh ketika melakukan ekspansi melawan Panarukan tahun 1546. Raja-raja Demak terkenal sebagai pelindung agama. Antara raja-raja dan ulama erat berhubungan, terutama dengan Wali Songo. Pendirian Masjid Agung Demak oleh para Wali Songo dengan arsiteknya Sunan Kalijogo merupakan pusat dakwah para wali. Termasuk Wali Songo siapa saja? Sunan Ampel, Kudus, Gunung Jati, Muria, Bonang, Kalijaga, Derajat, Giri, Syekh Lama Aban, dan Syekh Siti Jenar ini. Ini ya bonusnya lah ya. Setelah Sultan Trenggono meninggal tahun 1546, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga. Berturut-turut raja yang memerintah istilahnya adalah Sultan Prawoto, Aryo Penangsang, dan kemudian Jaka Tingkir yang menempatkan dirinya sebagai Sultan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang yang ada di pedalaman Jawa Tengah merupakan pengganti Demak. Nah ini kan terus kemudian dipindah ke wilayah daerah Solo sana. Nanti dari Demak dipindah ke wilayah dalam sana. Kemudian pengganti kerajaan Pajang adalah kerajaan Mataram yang pusatnya di kota Surakarta dan Yogyakarta. Nah ini masih perdebatan pusat utamanya apakah di Yogyakarta atau Surakarta. Tapi banyak yang meyakini di Yogyakarta. Daerah Mataram yang termasuk wilayah kerajaan Pajang dihadiahkan Sultan Pajang kepada Kiai Gede Ageng Pamanahan yang merupakan keturunan Raja Majapahit terakhir. Wilayah itu pertama kali diperintah olehnya pada tahun 1578. Setelah ia meninggal tahun 1484, pemerintahan dipegang oleh anaknya, Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo. Ia menantu Sultan Pajang Hadiwijaya yang meninggal tahun 1587. Setelah Hadiwijaya, pemerintahan Pajang di tangan Pangeran Banowo. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Mataram dikembangkan ke daerah pesisir utara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Setelah merasa kuat, Senopati melepaskan diri sebagai vassal kerajaan Pajang dan kemudian mengalahkan Pajang sekitar tahun 1587-1588. Ya,
Benda-benda kerajaan yang keramat seperti pusaka yang merupakan simbol dan hiasan supranatural dibawa ke Mataram. Selanjutnya, Senopati meluaskan kekuasaannya menaklukkan Demak, Kedu, Bagelen, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, dan Pasuruan. Setelah Senopati meninggal, kedudukannya digantikan oleh Raden Mas Jolang 1601-1613. Mas Jolang tahun 1613 meninggal di Krapyak. Tahun 1613 kemudian namanya sebagai Panembahan cedak ing Krapyak. Ia kemudian digantikan oleh Sultan Ageng Raja Terbesar Mataram 1613-1646. Sultan Agung ini berhasil menyerang Surabaya tahun 1625, Pati, Giri, dan Belambangan. Sultan Agung ini sebenarnya keinginannya adalah mengusir VOC dari Batavia karena hampir seluruh wilayah Pulau Jawa dikuasai kecuali Batavia ya, Banten, Cirebon, terus kemudian wilayah Madura. Tahun 1628 ia mengirim pasukannya ke Batavia tapi gagal. Pengiriman pasukan diulangi tahun 1629 juga gagal. Mataram di bawah Sultan Agung selain bersifat agraris juga mengembangkan perdagangan ekspor dan impor melalui pelabuhan di pesisir utara Jawa seperti Jepara, Kendal, dan Tegal. Mataram di bawah pemerintahnya mengalami puncak kejayaannya. Tahun 1645 ia sakit dan meninggal. Setelah Sultan Agung meninggal digantikan oleh anaknya yang bergelar Susuhunan Amangkurat I. Ia memindahkan keraton dari Kota Gede ke Pleret. Ini sama-sama di wilayah Yogyakarta ya. Kota Gede itu di wilayah Bantul, Pleret juga masih di wilayah Bantul sekarang ya. Ia lebih dekat dengan VOC dan mengadakan perjanjian dengan VOC. Mataram mengakui kekuasaan VOC. Waktu mau minta bantuan pada VOC karena pemberontakan Trunajaya kan Madura ya, tahun 1677 ia jatuh sakit di Wanayasa. Jenazahnya dimakamkan di Tegal Arum, Tegal. Ia digantikan oleh Amangkurat II. Tahun 1755 terjadilah perjanjian Giyanti. Mataram dibagi dua yaitu Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan Kasunanan Surakarta. Nah, berarti sebelumnya Surakarta dan Yogyakarta itu satu kerajaan yaitu Kerajaan Mataram karena perjanjian Giyanti ya. Karena apa itu? Karena itu maka terus kemudian terpisah menjadi dua keraton. Yang pertama Keraton Yogyakarta Hadiningrat, kemudian yang satunya Kasunanan Surakarta. Keduanya masih ada sampai sekarang. Di Jawa Barat berdiri Kerajaan Banten. Mula-mula Banten sebelum 1525-1526 merupakan kadipaten dari Kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu. Berpusat di Banten Girang yang diperintahkan oleh Pucuk Umun. Banten kemudian dikalahkan oleh Sunan Gunung Jati, suami saudara perempuan Sultan Trenggono. Pusat kerajaan dipindahkan ke Surosowan di Teluk Banten. Banten kemudian diperintah oleh Gunung Jati sebagai vasal Demak. Vasal itu berarti otomatis pemerintahan tapi di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Tahun 1552, Sunan Gunung Jati pindah ke Cirebon. Pemerintahannya diserahkan kepada anaknya, Sultan Hasanuddin. 1552-1570, Sultan meluaskan wilayah kekuasaannya ke Lampung. Kemudian Hasanuddin digantikan oleh Molama Yusuf 1570-1580 yang berhasil menaklukkan Kerajaan Pajajaran pada tahun 1579. Kalahnya Pajajaran berarti lenyapnya kerajaan besar yang menganut agama Hindu-Buddha di Jawa. Setelah Pajajaran dikalahkan, kalangan elit Sunda memeluk agama Islam. Kesultanan Banten mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Raja ini melakukan perlawanan dengan putranya Sultan Haji yang dibantu VOC. Sultan Ageng Tirtayasa kalah dari Sultan Haji. Cirebon semula menjadi pelabuhan Kerajaan Sunda Pajajaran. Diperkirakan tahun 1470, agama Islam masuk Cirebon dibawa oleh Syarif Hidayatullah, salah seorang wali songo yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Tahun 1513 Cirebon di bawah kekuasaan Lebe Usa dikuasai Raden Patah dari Demak. Tahun 1479 Syarif Hidayatullah menggantikan mertuanya sebagai penguasa Cirebon. Ia mendirikan keraton yang bernama Pakungwati sebelah timur Keraton Kasepuhan yang sekarang. Syarif Hidayatullah terkenal juga dengan gelar Sunan Gunung Jati, salah seorang wali songo. Ia menghentikan memberi upeti ke pusat kerajaan Pajajaran di Pakuan. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Islam disebarkan antara Kuningan, Talaga, dan Galuh. Sekitar tahun 1528, 1530, dan ke daerah Banten bersama putranya Maulana Hasanuddin tahun 1525-1526. Sunan Gunung Jati meninggal tahun 1568. Jadi Sunan Gunung Jati itu juga sultan tapi berada di bawah Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Surabaya merupakan pelabuhan perdagangan yang besar pada awal abad ke-16, tetapi baru pada awal abad ke-17 Surabaya muncul sebagai kekuatan pantai yang terkemuka. Surabaya dikuasai Sultan Agung tahun 1625. Di Kalimantan ada beberapa kerajaan Islam baik yang besar maupun kecil. Kerajaan Islam di Kalimantan adalah Kerajaan Banjar atau Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Kutai di Kalimantan Timur, dan Pontianak di Kalimantan Barat. Agama Islam masuk Kerajaan Banjar karena di bawah Demak tahun 1550. Dari di bawah Demak ya.
Kerajaan Banjar di bawah Sultan Suryanullah meluaskan kekuasaannya ke Sambas, Batanglawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Kerajaan Banjar mengirimkan upeti pada Kerajaan Demak, kemudian Pajang. Ketika diperintah Raja Sultan Musta'in Billah pada awal abad 17, ibu kota kerajaan dipindah ke Amuntai. Kerajaan dapat menguasai Kalimantan Timur, Tenggara, Tengah, dan Barat. Dia juga kemudian memindahkan lagi ibu kotanya ke Kayu Tangi. Sejak pengaruh Belanda masuk ke Kalimantan Selatan, perselisihan terjadi baik dengan Belanda maupun lingkungan kerajaan. Setelah Sultan Adam meninggal 1857, terjadi perlawanan terhadap Belanda antara 1859 dan 1863. Perlawanan dari pihak kerajaan Banjar diantaranya dipimpin oleh Pangeran Antasari. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur pada masa pemerintahan Raja Mahkota datang dua mubalik Islam, Datuk Ri Bandang dan Tunggang Parangan setelah mengislamkan Makassar. Setelah beradu kesaktian antara mubalik dengan Raja Mahkota, Raja kalah dan masuk Islam. Waktunya diperkirakan tahun 1575. Selanjutnya kerajaan Kutai menyebarkan agama Islam ke daerah sekitarnya. Berarti Kutai juga kemudian diislamkan. Di Kalimantan Barat antara lain ada Kerajaan Tanjung Pura dan Lawe, daerah Sukadana. Diperkenalkan Islam masuk ke sana pada sekitar abad ke-14-15. Kedua kerajaan itu diperintah oleh Pate dan mungkin Adipati, tunduk pada Pate Unus dari Demak. Ya. Pada abad ke-17, kedua kerajaan itu ada di bawah pengaruh Kerajaan Mataram. Pengislaman di Pontianak dilakukan oleh Habib Hussein Al-Gadri, pendakwah dari Hadramaut. Hadramaut itu Yaman. Setelah meninggal digantikan oleh putranya Pangeran Said Abdurrahman Nurul Alam yang mendirikan keraton dan masjid di Pontianak. Ia memerintah tahun 1773-1808. Selanjutnya sultan-sultannya diperintah oleh sultan-sultan keluarga Habib Al-Gadri. Di Sulawesi Selatan terdapat 5 kerajaan Islam yaitu Goa, Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Islamisasi di Sulawesi Selatan dilakukan oleh 3 mubalik yang disebut Dalto Talu. Ketiganya bersaudara dan berasal dari Koto Tengah, Minangkabau. Para mubalik ini yang mengislamkan Raja Luwu tahun 1605, Raja Talo tahun 1605, dan Raja tahun 607. Kerajaan Goa Talo mengalahkan Kerajaan Wajo tahun 1610 dan Bone tahun 1611. Karena ada ancaman dari WOC, Kerajaan Goa Talo mengadakan hubungan baik dengan Portugis. Sejak tahun 1616 antara Kerajaan Goa dan VOC terjadi permusuhan. Perang besar-besaran terjadi tahun 1654-1655. Tahun 1656 ada perjanjian perdamaian Tawi, kemudian terjadi peperangan antara Kerajaan Goa di bawah Sultan Hasanuddin melawan VOC yang dibantu tentara Bugis di bawah Arung Palaka. Perang berakhir melalui perjanjian Bongaya tahun 1667. Kerajaan Goa diserahkan kepada VOC. Tahun 1670 Kerajaan Wajo diserang VOC bersama tentara Bone. Kerajaan Wajo menyerah, kerajaan diserahkan kepada VOC. Ini di Nusa Tenggara, masuknya agama Islam ke Lombok diperkenalkan pada abad ke-16 yang diperkenalkan oleh Sunan Prapen, putra Sunan Giri. Akan tetapi Islam masuk ke Sumbawa mungkin melalui Sulawesi, melalui para mubalik dan Makassar antara tahun 1540 sampai 1550. Pusat kerajaan Lombok di Selaparang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari mengalami zaman keemasan. Kerajaan Lombok dan kerajaan-kerajaan di Sumbawa dikuasai Kerajaan Goa. Setelah terjadi perjanjian Bongaya, kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara ditekan VOC. Kerajaan Lombok dan Sumbawa akhirnya dikuasai VOC. Di Nusa Tenggara ada juga Kerajaan Bima dengan Raja pertama Rumatama Batawada yang bergelar Sultan Bima I dan Sultan Abdul Qahir. Kerajaan Bima akhirnya dikuasai oleh VOC. Di Maluku, kerajaan Islam yang menonjol adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Islam memasuki Maluku antara tahun 1460 dan 1465. Ternate di bawah Sultan Hairun berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara dan di bawah Ternate. Akan tetapi persatuan itu pecah lagi setelah kedatangan orang Portugis dan Spanyol ke Tidore. Portugis memusatkan perhatiannya ke Ternate, Spanyol ke Tidore. Tahun 1565, Sultan Khairun menyerang Portugis. Tahun 1570, Sultan ini dibunuh Portugis. Putranya, Sultan Babullah, meneruskan perlawanan dan berdapat mengusir Portugis dari Ternate. Akan tetapi setelah Babullah meninggal, Ternate diserang orang Spanyol. Rajanya ditangkap dan diasingkan ke Manila. Dari uraian di atas tampak bahwa di Indonesia sebelum berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45 terdapat banyak sekali penguasa-penguasa daerah atau wilayah yang dinamakan kerajaan atau kesultanan atau lainnya. Setiap penguasa bebas untuk melakukan ekspansi ke wilayah penguasa lain dalam rangka untuk memperluas wilayah dan memperbesar kekuasaan mereka.
asal mereka kuat. Siapa yang kuat, dia yang mempunyai kekuasaan luas dan besar. Suatu kerajaan atau kesultanan setelah berdiri kemudian tumbuh berkembang dalam waktu lama, namun bisa juga menjadi kecil kembali, bahkan mati karena dikalahkan oleh penguasa lain. Besar kecilnya kerajaan tergantung pada raja yang memerintah. Keadaan seperti ini terjadi terus silih berganti. Waktu itu di wilayah Indonesia tidak ada satu kesatuan yang tetap yang menjadi superpower. Setiap kerajaan atau kesultanan melakukan ekspansi untuk bisa menjadi maharaja atau superpower. Ada dua kerajaan besar yang oleh Soekarno dan Muhammad Yamin sebagai national state, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Selain banyaknya kerajaan dan kesultanan, dalam hal pergantian raja atau sultan sering terjadi kericuan di antara keluarga, bahkan terjadi pembunuhan terhadap raja yang berkuasa. Meskipun telah ada semacam aturan, pelanggaran terhadap aturan dan adanya ambisi untuk menggantikan raja sebelumnya sering memicu adanya perang-perang. Setelah datang bangsa Barat, khususnya Belanda dengan VOC-nya, muncul kekuatan baru di Indonesia di samping kerajaan-kerajaan. Kekuatan baru ini pun berusaha untuk mengembangkan usahanya. Dalam rangka itu sering terjadi bentrokan-bentrokan dan peperangan dengan kerajaan-kerajaan tersebut. Politik divide et impera dilakukan Belanda untuk memperluas wilayah dan memperbesar kuasaannya. Perang-perang terhadap Belanda selalu diakhiri dengan perjanjian yang selalu merugikan pihak kerajaan. Dalam suatu perjanjian paling sedikit, Belanda mendapat hak monopoli dalam perdagangan. Lebih dari itu, Belanda memperoleh sebagian bahkan bisa seluruh wilayah suatu kerajaan. Dan Belanda diakui sebagai penguasa baru di sana atau penguasa di atasnya. Oke, usaha dari pihak kerajaan maupun rakyat untuk mengusir Belanda dari wilayah suatu kerajaan karena dirasa sangat menekan dan merugikan sering terjadi yang dilakukan oleh seorang raja atau keluarga raja. Perang-perang itu dilakukan sejak abad ke-17 hingga abad ke-20. Perlawanan-perlawanan itu antara lain perlawanan oleh Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, Sultan Agung dari Mataram, Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, Diponegoro dari Jawa Tengah, Pangeran Antasari dari Banjar, Imam Bonjol dari Sumbar, Teuku Umar dari Aceh. Perang-perang ini masih bersifat kedaerahan, dapat disebut sebagai rasa proto-nasionalisme di kalangan mereka. Mereka bersatu untuk bersama-sama melawan Belanda, bahkan sering terjadi di antara kerajaan-kerajaan digunakan oleh Belanda untuk bersamanya melawan suatu kerajaan. Karena kalahnya persenjataan pihak kerajaan dan karena taktik dan politik David Indra Belanda, maka kerajaan yang mengadakan perlawanan itu seringnya mengalami kekalahan. Akhirnya semua kerajaan di Indonesia setelah kalahnya Aceh pada tahun 1904 berada di bawah kekuasaan Belanda. Tahun 1905, Belanda merancangkan Pax Neerlandica bahwa seluruh wilayah Nusantara sebagai wilayah Hindia Belanda menjadi satu wilayah pengamanan atau pengawasan keamanan oleh Belanda. Itu berarti ini menandai akhir dari masa kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi salah satu pengetahuan kita ya, dapat setelah apa yang kita baca tadi ya, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya penyebaran Islam di wilayah Nusantara sebagaimana yang sering kita pelajari itu kan melalui beberapa media ya. Bahwa sebelum sampai ke media itu kan ada beberapa teori-teori yang menunjukkan bagaimana Islam datang kemudian berkembang di wilayah Nusantara. Ada teori yang mengatakan Islam sudah ada di abad ke-7, ini yang teori Arab ya, mengatakan bahwa semenjak masa sahabat itu sudah mulai ada dai yang dikirimkan untuk mengislamkan wilayah timur jauh sampai ke wilayah Asia Tenggara yaitu Indonesia. Tapi namanya teori ya, harus dibuktikan kebenarannya. Terus kemudian ada yang mengatakan abad ke-9. Ini mengatakan bahwa di abad ke-9 itu sudah ada rombongan yang dari wilayah Persia. Ini yang teori Persia yang mengatakan bahwa sudah ada rombongan dari sana yang diperintahkan untuk menyebarkan Islam sampai ke wilayah Asia Tenggara. Terus kemudian yang abad ke-10 atau abad ke-11 ya, abad ke-10 diyakini bahwa ada perlawanan di kalangan Muslim Cina terhadap pemerintahan Cina saat itu, kemudian mereka mengalami kekalahan dan akhirnya mereka melarikan diri sampai ke wilayah Asia Tenggara. Ya. Terus kemudian ada abad ke-13. Di sini diyakini abad ke-13 adalah pedagang-pedagang dari Cina kok dari Cina, dari India yang terus kemudian menyebarkan Islam ke sini. Kalau itu teori, ya teori, sebenarnya yang paling kuat ya tetap abad 13 karena dibuktikan dengan kemunculan kerajaan Samudra Pasai. Yang paling kuat itu. Sementara yang paling kuat itu. Tapi kalau teorinya bisa saja Islam datang di abad 9, 10, 11 atau di abad ke-8 mungkin bisa, tapi namanya teori kan belum ada yang bisa membuktikan kebenaran yang paling benar itu mana. Hanya saja setiap teori biasanya memiliki bukti masing-masing ya.
Itu. Terus kemudian medianya apa saja? Media Islamisasi di wilayah Nusantara itu yang pertama adalah perdagangan. Ini yang paling kuat, perdagangan. Jadi, kalau ini ada data-datanya, maksudnya ada bukti-bukti yang menunjukkan dari abad awal, abad keempat, itu sudah banyak pedagang-pedagang dari Arab yang sampai ke wilayah sini, ya, sampai ke wilayah Asia Tenggara. Itu belum Islam ya, karena Islam baru ada di abad ke-7. Nah, adanya orang Arab ini, yakini terus kemudian di abad ke-7, mungkin sudah ada orang Arab sampai di sini juga yang menganut agama Islam. Oke? Jadi mereka diyakini sudah membuat perkampungan-perkampungan di sekitaran pelabuhan. Terus kemudian yang paling kuat ya, jalur yang digunakan itu adalah jalur dari India. Jadi ada kalanya mereka memang benar orang Arab, ada kalanya mungkin dari orang-orang India. Mereka melakukan perdagangan ke wilayah Asia Tenggara sampai ke wilayah Nusantara, kemudian mereka tinggal di sana. Jadi sudah ada orang Islam. Tinggal kan kalau saat itu kan tidak terus kemudian seenaknya sendiri hari ini sampai di sini terus kemudian besok pulang, tidak. Kadang di sini harus tinggal selama setengah tahun, kadang bertahun-tahun untuk menunggu angin yang pas sampai mereka bisa berlayar lagi seperti itu. Lah di lokal setelah mereka tinggal di situ, lah kemudian ada yang meyakini memunculkan adanya ketertarikan untuk menikah dengan orang lokal. Makanya yang kedua, media yang dilakukan adalah media perkawinan atau pernikahan. Setelah melakukan pernikahan akhirnya ya pedagang yang beragama Islam itu bisa bisa apa itu bisa bisa mempengaruhi orang lokal untuk kemudian masuk Islam gitu. Oke, dari sistem kita saat itu pedagang yang datang dari luar itu dikenal sebagai bangsawan. Makanya yang menikah dengan para para saudagar itu bukan orang biasa. Umumnya adalah anak dari raja atau paling tidak raja-raja kecil yang ada di wilayah lokal. Jadi sistem pemerintahan yang dianut oleh masyarakat Nusantara saat itu adalah feodal. Jadi ketika anaknya kemudian atau yang dinikahi kemudian masuk Islam, umumnya nanti rajanya akan ikut masuk Islam. Ketika rajanya masuk Islam, otomatis rakyatnya akan ikut masuk Islam. Jadi itu perdagangan kemudian perkawinan. Baru kemudian apa itu pendidikan. Ya, dari pendidikan itu terus kemudian mulai mendidik, mulai adanya halakoh-halakoh pendidikan untuk mengajari tentang Islam. Baru kemudian setelah itu adalah melalui kesenian. Kesenian itu di sini. Nah, setelah ada di masyarakat lokal ada kesenian, terus kemudian berusaha dipadukan dengan kesenian-kesenian yang dibawa dari Arab, salah satunya seni musik, seni rupa dan sebagainya ya, yang nanti mengilhami munculnya wayang kulit tapi dengan ajaran-ajaran Islam dimasukkan di dalamnya, mengilhami para wali songo. Salah satunya siapa ya yang buat apa itu mencopat itu? Itu termasuk salah satunya adalah bagaimana persebaran Islam melalui jalur kesenian. Baru yang terakhir adalah melalui jalur politik. Lah ini yang paling efektif karena tadi ketika kita baca munculnya kerajaan Islam, Islamisasi umumnya dilakukan oleh mereka utusan-utusan dari kerajaan Demak atau dari kerajaan-kerajaan sekitarnya. Ya, tadi ketika kita baca tentang kerajaan-kerajaan Islam itu kan persebaran Islam hampir ke seluruh wilayah Nusantara ya, kecuali Samudra Pasai ya, Samudra Pasai itu yang awal sendiri. Dari semenjak abad 15 tadi Islamisasi, ketika kita baca itu sebagian besar dilakukan oleh pecahannya dari apa itu dari Demak atau dari kerajaan setelahnya, Pajang, Mataram dan sebagainya. Jadi Islamisasi dilakukan yang paling kuat adalah melalui jalur politik. Apalagi setelah kerajaan Majapahit bisa takluk, kerajaan Sriwijaya runtuh, kerajaan Pajajaran yang Hindu Buddha di Jawa Barat juga runtuh. Nah, yang mungkin yang masih kuat adalah di wilayah timur yaitu di Bali dan Madura saat itu ya. Madura tapi kemudian juga takluk ya. Jadi itu mengilhami adanya persebaran. Sebenarnya yang paling kuat terakhir adalah melalui jalur politik atau ketika sudah memunculkan adanya kerajaan Islam. Jadi munculnya kerajaan Islam di wilayah Nusantara sangat mempengaruhi atau sangat memberikan apa itu efek yang positif terhadap perkembangan Islam di wilayah Nusantara sampai akhirnya sekarang Indonesia atau wilayah Nusantara itu menempati posisi pertama sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam itu ya. Jadi itu dulu kita bahas tentang
baik itu kerajaan-kerajaan Islam silahkan didiskusikan ya. Terus kemudian presensi tetap di ikhlas akan saya beri waktu sampai 1 hari setelahnya. Jadi misalkan kuliah hari ini berarti batasannya sampean join kelas di ikhlas itu sampai besok malam gitu ya, besok malam jam 23 lebih gitu ya. Tapi saya sarankan kalau sampean ngisi presensi itu kalau tidak pagi banget ya berarti malamnya gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, tapi ya belum ditutup karena sampean harus diskusi dulu ya. Kalau ada kata yang maaf saya mau kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.